Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apakah takdir bisa dirubah? Apa sih amanat takdir? Rukun iman ada berapa? Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Yang namanya qada dan qadarnya Allah ada yang baik, ada yang buruk. Qada itu tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan taqarrub ilallah. Takdir, ada ulama yang mengatakan tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Namun apakah takdir bisa dirubah? Ketentuan Allah yang baik, yang buruk buat manusia bisa dirubah? Ternyata Rasul bersabda, barang siapa yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah untuk sesuatu, kalau dia berdoa itu bisa berubah. Artinya takdir bisa dirubah dengan doa. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Sampai-sampai Rasul bersabda, barang siapa yang tidak berdoa, dia orang sombong. Saya tanya Anda pernah berdoa apa sering berdoa? Sering. Kalau Anda berdoa, ya Allah berikan kepada kami semua umur yang panjang apa umur yang pendek? Panjang. Ya Allah berikan kepada kami semua rezeki yang banyak apa yang sedikit? Banyak. Nah, dengan hadis tadi artinya kita yang maaf dalam tanda kutip, yang merasa hidupnya maaf. Suka ada orang yang bilang, saya paling susah, saya paling sengsara, saya paling banyak masalah, rasanya musibah nggak berhenti-berhenti. Maaf, saya tanya, ada nggak orang yang berpikiran merasa dia paling sengsara? Ada nggak? Ada. Nah, beda. Kalau orang yang berpikiran saya paling susah, saya paling sengsara, kalau mendengarkan hadis Nabi, artinya dia ada harapan. Dengan cara apa? Taqarrub ilallah. Banyak berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan dia banyak berdoa, banyak bermunajat, bermohon dari hati yang paling dalam, ada harapan yang dia katakan selama ini bahwa dia paling susah, itu ada harapan berubah. Tapi berbeda, maaf. Kalau ada manusia bilang begini, seperti Abia tadi bilang, emang udah takdir saya, udah bagian saya, mau bilang apa lagi? Kalau orang sudah memponis dirinya, udah takdir saya, udah bagian saya, artinya dia tidak udah usaha. Iya apa iya? Ya. Nggak ada usaha untuk merubah dirinya. Padahal Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia merubah dirinya sendiri. Artinya apa? Maaf. Misalnya, ada seseorang merasa saya paling miskin. Kalau dia diam aja udah takdir saya jadi orang miskin. Saya tanya, bisa bergerak menjadi naik menjadi orang kaya nggak? Nah. Tapi kalau dia merasa saya ini paling susah, paling miskin, dia berusaha, bekerja, minimal dia menggeliat, ada kebaikan, ada kenaikan rezekinya. Kenapa? Berusaha. Karena ada kemauan merubah dirinya. Makanya jangan suka iri dengan rezeki orang. Saya mau udah takdirnya begini, nggak kayak dia takdir orang kaya. Tapi kalau suami ibu berangkat kerja, ibu cuma nonton TV aja, ngeloneng sama tetangga ngobrol. Kira-kira merubah nggak? Enggak. Nggak usaha dari kita. Perubahan itu dilakukan oleh kita, bukan mengharap perubahan dari Allah. Manusia wajib usaha. Anda lihat Siti Hajar, Sofa gagal bangkit, Marwah gagal bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Ada perubahan. Lihat, inna sofa wal marwata. Sofa marwah. Jam-jamnya di sini. Di sini di belakang. Kenapa Allah tidak menyimpan sofa marwah jam-jam di tengah? Kalau jam-jam di tengah, manusia sombong. Ini hasil saya. Makanya kita bisa berubah. Kata Allah, asal berusaha merubahnya. Dengan usaha yang maksimal, sesuai kemampuan, diiringi dengan doa, itu bisa berubah. Kalau nggak ada usaha yang maksimal, tidak akan berubah. Orang yang telah memponis dirinya, saya memang sudah takdirnya seperti ini. Yang pertama, dia tidak akan berusaha.
Yang kedua, dia jauh dari Allah. Boro-boro berbohong, tengah malam bangun, usaha aja enggak, berdoa aja enggak. Kira-kira berubah keadaan apa tidak? Tidak. Ini kesalahan. Makanya kita yakin hidup ini wajib berusaha. Yang menentukan hasil usaha kita itu hak prerogatif Allah. Sehingga kita bekerja. Kalau kita hanya memponis diri ini takdir pada Allah, nggak akan berubah keadaan kita. Tidak akan berubah. Artinya tidak beriman. Yang namanya iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amrun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Kalau kita yakin di hati Allah ada, Allah memberi rezeki, kemudian bekerja berusaha dengan kita melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, pasti rezeki datang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabbah itu yang bergerak, berusaha, bekerja, itu dapat rezeki. Bayangkan ketika Rasul masuk ke dalam masjid, ada seorang laki-laki lagi berdoa aja pagi-pagi. Rasul nanya, ngapain Pak? Ya Rasulullah, betapa banyak saya punya utang, saya berdoa sama Allah biar terbayar. Kata Rasul, dari subuh nih orang ngedoa mulu. Keluar Pak, keluar. Bergerak, bekerja, berusaha. Orang tadi keluar, beberapa lama kemudian ketemu lagi Rasulullah nanya, bagaimana keadaan Bapak? Alhamdulillah dengan saya keluar, saya bergerak, bekerja. Utang saya banyak yang sudah terbayar. Tuh, karena keluar. Artinya apa? Berusaha. Qadar kita bisa dirubah dengan usaha kita. Tapi maaf, jangan memaksakan kehendak. Jangan Anda misalnya saja maaf. Kalau anak remaja naksir si A. Ya Allah, jadikan si A jadi suami saya. Kenapa Allah belum juga mengabulkan doa saya? Itu doanya salah. Ya Allah, kalau dia baik buat saya, maka dekatkan dengan saya. Kalau buruk buat saya, jauhkan dari saya. Wa sa'at taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'at tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci itu boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah sangat tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Punten, Anda berdoa, ya Allah, jadikan saya orang kaya, jadikan saya orang kaya. Kata ibu, heran, orang-orang yang ibadahnya cuma sedikit pada kaya. Saya yang rajin ngaji, rajin sholat, baca Yasin tiap hari, kok nggak kaya-kaya? Nah, saya tanya, pernah nggak ada yang ngomong begitu? Ada nggak mana orangnya? Maaf. Boleh jadi kalau ditakdirkan jadi orang kaya jadi sombong. Kata Allah, mendingan nggak kaya deh, biar kalem-kalem aja kayak sekarang. Tuh, ngelihat hikmah di balik itu. Segala yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Allah tahu ketentuan kadar seseorang. Abel rezekinya pantas sekian, Muhaimin sekian, Aji sekian, ini sekian. Masing-masing ada ketentuannya. Likuli sayin qadro, kata Allah. Segala sesuatu ada ketentuannya. Pantasnya berapa? Mungkin kalau belum ditakdirkan jadi orang yang duitnya banyak, kata Allah kalau dikasih banyak nanti sombong, merasa hebat, jauh dari saudara, sama tetangga jadi nggak deket. Boleh jadi kita nggak tahu hikmah di balik itu. Semua yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Tapi yang jelas, yang namanya qada dan qadar itu Rasul menyatakan bisa dirubah dengan doa. Makanya jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah. Hanya doa yang bisa merubah segalanya. Rasul bersabda, yang namanya kehidupan seseorang itu bisa dirubah dengan doa. Kemudian umur seseorang bisa berubah dengan kebaikan. Anda lihat, yang namanya ada orang Yahudi hitam ngelewatin Rasulullah, matilah kau Muhammad. Rasul bilang, kamu yang mati. Malaikat ngebisikin, nanti pulang dari hutan dia akan digigit oleh kalajengking yang hitam yang akan menyengat dia. Ternyata lewat lagi masih hidup bawa kayu bakar. Rasul bilang, turunkan kayu bakarmu, buka ikatannya. Ternyata di dalam ikatan kayu bakar orang Yahudi hitam tadi ada kalajengking yang hitam. Rasul nanya, kenapa? Kok bisa sampai pulang lagi? Ada apa tadi di hutan? Dia bilang, saya berangkat bawa roti 2 buah. Ada orang minta-minta, saya 1 berikan sama dia. Itulah yang menyebabkan dia selamat. Makanya banyak bersedekah, banyak berbagi, itu menyelamatkan kita, memanjangkan umur kita. Insya Allah. Amin.